Oke, kali ini kita akan belajar mengenai contoh subnetting. Kita misalkan 192.168.1.10/25. Nah, nanti kita akan belajar berapa total IP. Total IP-nya. Kemudian kita akan belajar subnet mask. Kemudian kita akan belajar IP network-nya. Kemudian kita akan belajar broadcast. Kemudian kita akan belajar IP range. Nah, untuk total IP-nya, yaitu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Nah, 32 dari mana? 32 itu adalah jumlah total IP versi 4 adalah 32 bit. Ya. Jadi 32 dikurangi prefixnya adalah /25. Itu sama dengan 7. Maka 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari total IP-nya adalah 32 dikurangi prefix. 32 itu jumlah total bit versi 4. IP versi 4 itu 32 dikurangi prefixnya itu 25. Jadi 32 dikurangi 25 sama 7. Sehingga 2 pangkat 7 sama dengan 128. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Subnet mask itu apa? Sebenarnya subnet mask itu sama saja dengan prefix, ya. Jadi alias prefix. Nah, kenapa? Ya karena kalau kita nyeting mikrotik, ya, nyeting IP address, maka kita tidak nyeting subnet mask, tapi nyeting prefix. Nah, kemudian kalau di Cisco, nah itu kita nyeting subnet mask. Begitupun dengan Windows, ya, kita tidak memasukkan prefix, tapi memasukkan subnet mask. Nah, jadi berapa subnet masknya? Subnet masknya adalah 256 dikurangi total IP. Nah, dari mana ini 256? Nah, 256 itu didapat dari angka IP versi 4 itu mulai dari 0 sampai 255, sehingga jumlahnya adalah 256, ya. Jadi 256 itu adalah rumus di mana angka versi 4 itu 0 sampai 255. Jadi 256 dikurangi total IP-nya 128, ya, 128 itu sama dengan 128. Maka kita tulis lengkap, ya, 255.255.128. Nah, jadi untuk soal 192.168.1.10/25, subnet masknya adalah 255.255.255.128. Selanjutnya kita akan mencari IP network. IP network itu adalah IP pertama. Ya. Dalam hal ini IP pertamanya adalah 0. Kemudian IP broadcast adalah IP terakhir atau IP terbesar. Berapa IP terbesarnya? Yaitu 127. Dari mana? Karena total IP-nya adalah 128, maka IP terakhirnya 127. 0 sampai 128 jumlahnya 128. Nah, tadi kan di angka versi 4 itu 0 sampai 255 terakhir paling besarnya, ya. Jadi angka
paling besar atau angka terakhirnya 255, sedangkan di sini 127. Nah, kita bisa mencari lagi sampai ke 255, itu ada istilahnya blok subnet. Jadi kalau diibaratkan, ini blok subnetnya, ini blok subnet yang pertama. Jadi kalau ini 0 untuk networknya, kemudian untuk broadcastnya adalah 127, blok subnet pertama. Kemudian subnet yang kedua tinggal 0 ditambah total IP, berarti 128. Masih ada lagi karena kan jumlah terbesarnya 255, tambah lagi berarti 128 ditambah 128, totalnya 256. Nah, broadcastnya berapa untuk subnet yang kedua? Nah, jadi broadcast itu network blok subnet yang kedua 128 dikurangi 1 dapat 127. Sedangkan untuk broadcast yang kedua adalah 256 dikurangi 1 126 ya, 256 dikurangi 1 berarti 255. Jadi di soal ini IP networknya adalah, kita tulis lengkap, 192.168.1.0, sedangkan broadcastnya 192.168.1.2.127. Nah, perlu diingat, IP network dan IP broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan. Kenapa? Jadi kalau kita men-setting ya, baik di Mikrotik, di Windows atau di Cisco, kita masukkan IP networknya, misalkan 192.168.1.0, maka itu akan error. Begitupun kita kalau men-setting memasukkan IP broadcast, misalkan 192.168.1/27 dengan subnet mask ya 255.255.255.1.8, maka pun akan error. Jadi IP network dan IP broadcast itu selamanya tidak akan pernah bisa digunakan. Jadi apa tuh IP berapa yang bisa digunakan? Nah, jadi IP yang bisa digunakan adalah setelah network dan sebelum broadcast. Oke, atau istilahnya adalah IP rank. Nah, jadi IP rank itu adalah IP yang bisa digunakan. Ya, berapa IP rank-nya? Ya, IP rank-nya adalah 192.168.1 titik setelah network. Nah, tadi kan networknya 0 ya, berarti 1 sampai 192.168.1 titik sebelum broadcast. Berapa broadcastnya? 127, berarti 126 gitu. Oke, karena ini kita sudah beres membahas subnetting, jadi kita sudah bisa menentukan total IP dari soal. Jadi kalau ada soal 192.168.1.10/25, maka total IP-nya adalah 128, kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.128, kemudian IP network-nya adalah 192.168.1.0, IP broadcast-nya adalah 192.168.1.27, dan IP rank-nya adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.256. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh soal subnetting lagi.